karena banyak sekali korbannya, saya perlu mengungkapkan apa yang terjadi pada saya. Cerita sebenarnya, pengalaman saya sendiri. Itu tanah memang sudah kami kuasai selama 35 tahun. Tapi tiba-tiba BPN membatalkan hak saya. Nggak ada hoax yang disebarkan Said Didu. Semua itu benar. Benar adanya perampasan, benar adanya penindasan. Karena kalau saya mengumpeti hal ini, sama aja saya melindungi pelaku, penjahat. Kita ini sederhana kok. Kita ini bertindak hanya berdasarkan hukum saja. Selama ini dari pihak lawan selalu menggunakan ada pemalsuan cap jempol, ada pemalsuan cap jempol, ada pemalsuan cap jempol. Itu aja yang digaungkan sama mereka. Dalam kasus pembatalan ini itu tidak pernah dilibatkan, diinformasikan, bahkan diberitahukan. Ini ada pembatalan, kamu datang dong. Jelaskan dong. Harusnya kan seperti tidak pernah. Vera ini nggak ada hubungannya dengan ayah saya. Vera ini mencoba untuk membatalkan jual beli ke ayah saya supaya saya harus mengeluarkan data-data saya harus bersaksi sesuai dengan kejadian sebenarnya yang saya alami. Dan juga mungkin dari pemilik Agung Sedayu, Salim Group dan Agwan bisa melakukan perubahan. Mungkin Pak Muanas Aladit belum baca putusannya, tapi di putusannya sudah sangat jelas. Saya nggak ada masalah. Mereka hanya mengikuti perintah bos. Tapi saya harap supaya ini semua bisa segera dihentikan. Dan itu hanya bisa datang dari Prabowo, Agwan, atau Antoni Salim. Dan karena saya menolak, maka mereka menjadikan saya sebagai tersangka. Dan itu semua, ancaman itu ada di WA ini yang akan saya serahkan hari ini. Oke, jumpa lagi di Keadilan TV. Hari ini saya tidak ditemani oleh Jerry karena ini bertepatan dengan momen-momen Natal ya kan. Jadi momen kebahagiaan bagi saudara-saudara kita yang yang Kristiani. Tapi satu sisi juga hari ini kita akan membahas hal-hal yang cukup serius. Dalam arti serius, banyak diperbincangkan oleh masyarakat lintas golongan, bukan urusan ras dan sukunya. Ya, bisa dilihat ini berkas-berkas sudah pada dipangku ini kan. Sudah bersama saya ada Pak Charlie Chandra. Masih Bang Arif. Siang Pak. Ya, saya Charlie Chandra, korban PIK 2. Korban PIK 2. Yang kedua di samping saya emang udah nggak asing, Bang Fajar Gora. Sehat Bang? Selamat siang, puji Tuhan sehat dan merdeka. Tetap ada merdekanya. Tetap ada merdekanya. Jadi belakangan memang lagi muncul lagi ini isu berkaitan dengan PIK 2, berkaitan dengan PSN, berkaitan dengan rakyat-rakyat yang memang tanda kutip ditindas oleh penguasa, oligarki lah kalau orang banyak bilang. Jauh sebelum itu sebenarnya kami di majalah Keadilan sudah mengangkat tema itu tentang PIK 2 ya. Di edisi 91 Mei 2024 kala itu kami mengangkat tema Permata berlumur air mata di Pantai Indah Kapuk. Dari majalah inilah kami disomasi waktu itu ya. Dari majalah inilah kami disomasi. Dianggap menyebar berita hoax dan tidak benar waktu itu. Sebelum akhirnya kita membahas lebih jauh, saya sebagai pewarta kira-kira kan harus both side, Pak Charlie. Jadi Pak Charlie boleh mengatakan bahwa saya korban PIK 2 gitu. Tapi banyak juga video-video yang bertebaran bahwa mengatakan yang nggak usah sok jadi korban lah, kira-kira seperti itu kasar ya. Bahkan paling kasar misalkan, ini ada maling teriak maling. Bagaimana Pak Charlie menjelaskan itu? Baik, terima kasih Bang Arif. Dan benar sebenarnya itu air mata itu benar-benar nyata. Dan itu sudah kami alami selama perjuangan 10 tahun terakhir. Nah, jadi kalau disebut maling teriak maling, saya rasa itu kurang tepat. Karena tanah ini sudah sah milik kami sejak 1988 hingga Maret 2023. Jadi selama 35 tahun itu adalah sah milik kami.
Nah, padahal kami selalu membayar pajak, kami menguasainya, tiba-tiba dirampas begitu saja, gitu. Dan sekarang pemiliknya adalah bagian dari PIK 2. Jadi kami sudah pemilik 35 tahun, tiba-tiba hak ini kehilangan, gitu. Jadi saya rasa kalau maling teriak maling mungkin kurang tepat juga karena saya ini ahli waris. Saya tidak ada hubungan dengan transaksi tanah itu. Gitu. Yang bertransaksi adalah bapak. Ayah saya, betul. Oh iya. Tapi sedikit disclaimer, Pak Charlie bukannya sudah menyepakati beberapa hal ya, dalam arti Pak Charlie di penjara sampai akhirnya keluar, ada kesepakatan untuk akhirnya tidak boleh lagi menuntut, tidak boleh lagi akhirnya meminta haknya dan sebagainya. Itu bagaimana menjelaskan itu? Betul, itu betul sekali. Jadi setelah ada pendamaian, di pendamaian itu bunyinya seperti ini. Saya tidak boleh menuntut, tidak boleh menggugat untuk di pengadilan pidana atau perdata, dan saya sudah menyatakan bahwa kita udah nggak ada penuntutan apa-apa lagi. Menurut saya itu udah selesai, gitu. Nah, saya muncul di podcast hari ini untuk meluruskan beberapa berita yang tidak benar, gitu. Dan mungkin secara hukumnya Pak Gora yang bisa menjelaskan. Karena Pak Gora ini teman-teman semua, beliau merupakan teman dari Pak Charlie sekaligus juga kuasa hukum. Ya. Mantan kuasa hukum dari Bapak ya. Betul. Lalu apa yang sebenarnya menjadi tujuan Pak Charlie? Maksudku 2 minggu terakhir Pak Charlie gencar untuk menyuarakan ini di podcast besar malah. Ya. Apa tujuannya? Sebenarnya saya dengan tidak sengaja ya. Saya tuh selalu pergi ke acara-acaranya Pak Said Didu. Karena di situ banyak sekali korban-korban dan orang-orang yang berasa ada ketidakadilan. Dan ketika saya mendengar bahwa ada masalah SAR atau masalah ras, maka saya sering muncul di acara-acara tersebut untuk menunjukkan bahwa saya juga korban, gitu pertama. Dan kedua, nggak ada hoax yang disebarkan Said Didu. Semua itu benar. Benar adanya perampasan, benar adanya penindasan, benar karena saya ini adalah korban aslinya, gitu. Dan makanya saya berasa saya harus bersuara. Kenapa? Karena kalau saya mengumpeti hal ini, sama aja saya melindungi pelaku, penjahat, gitu. Makanya saya harus mengeluarkan data-data saya harus bersaksi sesuai dengan kejadian sebenarnya yang saya alami, gitu. Jadi tidak ada maksud untuk saya memviralkan, karena bukan saya yang mengambil video itu. Saya bicara di pesantren, saya hanya sharing aja, dan tiba-tiba itu viral. Saya juga nggak bermaksud seperti itu. Nah, kenapa kemudian saya muncul di beberapa podcast? Karena adanya informasi-informasi tambahan yang perlu diklarifikasi, dan makanya saya terima undangan podcast seperti itu. Iya. Maksudku gini, arah pertanyaanku adalah apa yang sebenarnya diharapkan Pak Charlie? Kenapa harus muncul? Kenapa harus ya udah dianggap selesai saja, hidup rukun bareng bersama sesuai dengan kesepakatan itu? Ya, karena ini kan banyak sekali korbannya ya Bang Arif. Dan kalau saya diam aja, saya rasa itu suatu hal yang sebenarnya salah, ya. Karena banyak sekali korbannya, saya perlu mengungkapkan apa yang terjadi pada saya. Cerita sebenarnya, pengalaman saya sendiri. Kenapa? Supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi pada korban lain, gitu. Dan ternyata benar, setelah saya menceritakan kejadian saya seperti ini, ternyata banyak yang menghubungi saya menceritakan hal yang sama, gitu. Dan sudah ada beberapa orang yang menghubungi saya mengenai hal itu, gitu. Jadi saya harap dengan saya menceritakan hal ini seperti ini, pemerintah dapat melakukan perubahan. Dan juga mungkin dari pemilik Agung Sedayu, Salim Group dan Agwan bisa melakukan perubahan. Itu yang saya harapkan. Jadi nggak berharap tanahnya Bapak itu kembali lagi? Tidak. Yang sudah dikuasakan oleh, yang maksudnya yang sudah dikuasai 30 sekian tahun itu? Karena begini Bang Arif, itu tanah memang sudah kami kuasai selama 35 tahun. Tapi tiba-tiba BPN membatalkan hak saya. Jadi saat ini saya udah nggak ada hak lagi, gitu. Dan karena saya tanda tangan, bukan saya tanda tangan, tapi pengacara saya tanda tangan surat perjanjian yang intinya saya tidak akan menggugat dan tidak akan melapor. Saya hormati itu,
Tapi tidak ada klausal di perjanjian tersebut tentang kerahasiaan. Maka saya berasa untuk menceritakan hal ini tuh nggak ada masalah sama sekali. Tidak melanggar perjanjian kita. Gitu. Iya. Misalkan ada orang yang komen, ini Pak Charlie berharap diundang lagi sama Pak Aguan and the gang misalkan. Akhirnya ngomong-ngomong terus pengen ada negosiasi lagi dan sebagainya. Misalkan ada orang yang komentar begitu, bagaimana? Saya rasa itu tidak mungkin ya, karena saya sudah tidak ada hak lagi. Mereka sudah menguasai tanah itu kok. Mereka sudah ada sertifikat baru dan mereka berasa itu sudah hak milik mereka. Ya sudah, buat saya selesai. Dan kalau akhirnya Bapak dipanggil sama pihak Agung Sedayu, saya rasa nggak ada urusan. Sudah selesai. Sudah selesai. dan Bapak juga nggak akan ada. Tidak akan. Tidak akan. Semua data sudah terbuka di publik. Sudah terbuka semua. Semua pelakunya sudah saya sebutkan. Saya rasa tidak perlu saya lagi. Nah, salah satu yang juga disorot adalah Pak Gora ya. Beberapa video nanti kita akan edit dan kita cuplikan Pak Gora. Ya. Bapak yang juga merupakan mantan daripada kuasa hukum Pak Charlie. Betul. Bagaimana? Siapa sebenarnya yang salah ini? Siapa sebenarnya salah? Siapa yang sebenarnya keliru? Kok bisa? Saya sebagai masyarakat awam akhirnya bertanya, kok bisa tanah 35 tahun akhirnya sekejap dikuasai oleh orang lain gitu. Bagaimana cerita itu Pak Gora? Jadi gini ya. Sebelumnya terima kasih sudah diundang di acara podcast ini untuk menjelaskan secara hukum ya. Secara hukum apa sih yang terjadi? Ya. Gitu ya. Kita ini sederhana kok. Kita ini bertindak hanya berdasarkan hukum saja. Ya. Hanya berdasarkan hukum saja. Kenapa begitu? Waktu pertama saya terima kasus ini dari Charlie, itu 2 tahun yang lalu ya, sekitar 3 tahun yang lalu. Setelah kita pelajari semua, ternyata tanah ini berasal dari asal muasal tanah ini itu adalah milik Tuan Kasir. Tuan Kasir itu tuan tanah besar di Teluk Naga. Dia punya tanah besar dan kemudian digarap oleh salah satu penggarap itu Tepitnio. Nah, pada saat pensertifikatan pertama tahun 69, karena tanah itu digarap oleh Tepitnio, maka si anaknya tuh, anak Tuan Kasir itu Paul Chandra namanya, mendaftarkan Tepitnio sebagai orang yang namanya tercatat di dalam sertifikat 05 Lemo. Itulah namanya kenapa si Tepitnio ada di situ. Ya. Jadi sebenarnya kalau mau ngomong tanah ini milik siapa, itu tanah itu sebenarnya milik Paul Chandra. Kenapa saya bisa bilang gitu? Dalam putusan pidana 596 tentang pemalsuan surat, Ya. itu si Tepitnio sendiri, 596 ini sebagai informasi, 596 ini adalah perkara pidana yang mentersangkakan si Paul Chandra atas sangkaan memalsukan cap jempol. Ya. Dalam persidangannya Paul Chandra, Tepitnio yang hadir sebagai saksi mengakui tanah itu bukan milik dia, tapi milik terdakwa si Paul Chandra. Oh. Diakui. Ada itu dalam putusan 596. Saya sampai hafal itu. Ya. Ya. Oke. Diakui. Nah, betul dalam akte jual beli pertama antara si Tepitnio dengan si Khairil Wijaya itu dijual tahun 82 itu. Pertama, tapi dibalik namakan tahun 86. 86 dibalik namakan. Betul dalam akte jual beli 202 itu ada pemalsuan cap jempol. Ya, itu Ya. diakui itu. Diakui Bahwa itu cap jempol palsu. palsu dan sudah terbukti dalam persara pidana 596 tadi, yang Paul Chandra dipidana tadi, terbukti bahwa dia telah memalsukan cap jempol Tepitnio. Ya. Tapi masalahnya adalah selain akte 202 ada juga namanya akte 17 dan 18. Ya. Itu akte 17 itu kalau nggak salah tentang kuasa untuk menjual, menggadaikan dan segala macam. Akte 18 itu akte untuk balik nama. Memberikan kuasa kepada pembeli untuk balik nama. Ya. Di situ Tepitnio hadir sebagai saksi yang menandatangani akte 17 dan 18. Ya. Ya. Selama ini ya dari pihak lawan selalu menggunakan ada pemalsuan cap jempol, ada pemalsuan cap jempol, ada pemalsuan cap jempol.
Itu aja yang digaungkan sama mereka. Ya. Mereka itu dalam arti pihak PIK 2 berarti Pihak ya PIK kita harus 2. clear PT nih. MBM. PTMBM. MBM. Oh. MBM. Ya. Mandiri, Itu saja yang Bapak digaungkan sama mereka. Ada pemalsuan cap jempol, karena pada pemalsuan cap jempol maka 202 tidak sah. Ya. Karena 202 tidak sah maka 38 tidak sah. Ya. 38 itu jual beli kedua antara Khairil Wijaya kepada papanya Charlie ini. Oh, siap. Itu tahun 88. Ya. Ya. Maka nggak sah. Ya. Karena cap jempol yang tadi Palsu. dianggap palsu. Dianggap palsu. Ya, ya. Tapi mereka lupa dan tidak pernah menyebutkan ini ada putusan, ada gugatan dari Vera Juniarti. Vera Juniarti itu adalah masih sepupunya Tepitnio. Saudaranya Tepitnio. Ya. Dia menggugat Khairil Wijaya, Sumita Chandra, Bank BCA dan lain-lain. Tujuannya adalah membatalkan akte 202 dan akte 38. Bukti yang dipakai itu adalah putusan 596. Ya. Jadi kira-kira seperti ini. Ya ini pelan-pelan dulu Pak. 202 itu berarti dari Tepitnio ke Khairil Khairil Wijaya, Wijaya, yang 38 itu dari Khairil Wijaya ke Sumita Chandra. Chandra. Ayah Oke. saya. Itu yang dibatalkan. Ya. Ya. Bukti yang digunakan adalah putusan pidananya si Paul Chandra bahwa ada pemalsuan cap jempol di situ. Ya. Ini krusial menurut saya. Inilah penguji batu ujian untuk 202 dan 38. Ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena 202 dan keabsahan 202 dan 38 itu diuji di sini. Di tingkat pertama kita kalah ya. Kita kalah. Tapi di tingkat pengadilan tinggi, ini ada putusannya ini, banding. Pengadilan tinggi kelas 1 1A khusus Tangerang itu. Tangerang. Nah ini 726, lalu putusan pengadilan tingginya, dalam pengadilan tinggi lah ya, nanti kita bisa nih. Iya. Dalam putusan pengadilan tinggi, majelis hakim berpendapat memang ada putusan 596 yang menyatakan ada pemalsuan cap jempol. Iya. Tetapi karena Tepitnio hadir dan menandatangani sebagai saksi dalam akte kuasa dan 17 dan 18, maka hakim pengadilan tinggi berpendapat bahwa Tepitnio demi hukum dianggap mengetahui dan mengakui jual beli 202 tadi. Oh, antara Tepitnio dengan si Khairil Wijaya. Ya. Dengan demikian, karena dianggap dia mengetahui dan menyetujui jual beli itu, maka 202 dinyatakan sah dan mengikat. Demikian juga 38. Ini ada putusan yang tadi, Pak? Ada. Putusannya ada. Iya. Putusan pengadilan tingginya itu nomor 726 tahun 898. Ya. Lalu di tingkat kasasi 3306 kita menang. Di tingkat PK 250 tahun 2004 kita menang lagi. Jadi apa lagi yang mau dikejar di sini? Dan ini belum pernah dipublikasi, dalam arti nggak pernah diangkat oleh pihak PTMBM ya. Yang begini-begini. Saya sudah sering kasih tahu mereka mengenai hal ini, tapi selalu diabaikan. Oke, satu hal tadi misalkan Vera ya tadi saya dengar. Beberapa hal yang dinotis juga oleh Pak Muanas Alaidit misalkan di video terakhir soal klarifikasi dan sebagainya, beliau mengatakan bahwa ini ada semacam kayak kerjasama antara Vera dan ayah dari Bapak. Bagaimana bisa menjelaskan itu? Vera ini nggak ada hubungannya dengan ayah saya. Vera ini mencoba untuk membatalkan jual beli ke ayah saya supaya seolah-olah itu tanah tidak pernah dijual. Itu merugikan kami. Kalau kami bekerja sama dengan Vera itu sangat merugikan. Nggak mungkin. Jadi itu Vera itu justru dihibahkan tanahnya oleh Tepitnio. Mengaku. Ya, dia mengaku mendapat hibah. Padahal Tepitnio sudah menjual. Gitu. Jadi upaya itu gagal. Upaya itu gagal. Jadi untuk mungkin Pak Muanas Alaidit belum baca putusannya, tapi di putusannya sudah sangat jelas. Gitu. Jadi balik lagi, ya. Kalau selama ini orang menyatakan, oh karena ada pemalsuan cap jempol, maka akte 202 tidak sah, 38 tidak sah. Pertanyaan sederhana kok. Ya. Emang kamu siapa sampai bisa berani menyatakan bahwa akte itu tidak sah?
Iya. Atau kedua, pertanyaan saya yang lebih sederhana lagi, ada nggak putusan pengadilan yang menyatakan ini tidak sah? Karena akte, ya menurut saya ya, ini kan akte otentik. Iya. Yang bisa membatalkan tuh hanya dua. Pertama, para pihak yang membuat akte itu sendiri. Kesepakatan antara penjual dan pembeli. Penjual dan Iya. pembeli, kalau mereka nggak sepakat, kita batalin nih jual Ya, beli, oke, ya. batal, Ya, bisa. ya. Tetapi kalau ini tidak terjadi, yang kedua yang bisa membatalkan adalah putusan pengadilan. Pertanyaannya, kalau Anda menyatakan tidak sah putusan ini, Anda siapa? Otoritas sebagai apa? Punya authority nggak untuk ini? Iya. Itu yang sebenarnya itu sederhana. Saya pengen akhirnya ke Pak Charlie. Beberapa orang juga mungkin menilai bahwa tadi menarik misalkan korban PIK itu bukan hanya orang yang dianggap pribumi dalam tanda kutip, bukan dari golongan Cina dan sebagainya gitu Pak. Dan itu akan bahaya saya kira kalau itu dipertahankan, isu itu dipertahankan bahaya. Kita punya sejarah masa lalu yang juga isunya sama. Bagaimana Bapak akhirnya? Mungkin yang dimaksud pribumi itu adalah penduduk setempat, penduduk adat di sana. Istilah pribumi adalah orang yang Iya. tinggal di sana. Dan Siap. juga di sana banyak orang yang beragam keturunannya, begitu. Jadi mungkin ini maksud adalah penduduk Lokal. adat di sana, lokal. Dan justru kenapa saya akhirnya muncul karena untuk kasih lihat ke orang bahwa korbannya itu beragam, warga negara Indonesia, bukan ras tertentu, gitu. Jadi itulah kenapa saya juga memberikan pernyataan bahwa saya ini juga korban, gitu. Ini saya pengen akhirnya Pak Charlie juga bisa menjawab. Satu tuduhan serius adalah mengenai ayah dari Bapak, gitu. Ayah Bapak merupakan tersangka dari kasus ini. Yang kedua juga buron, dan buron itu akhirnya meninggal di luar negeri. Bisa nggak ceritakan bagaimana sebenarnya kok bisa jadi tersangka buron akhirnya keluar negeri? Baik. Jadi selama tahun 1988 sudah ada putusan terakhir di tahun 2004, itu sudah putusan ingkrah yang memenangkan ayah saya. Sejak itu sudah tidak pernah ada masalah. Ketika suatu hari kami mendapatkan penawaran jual beli. Nah, ketika kami menolak penawaran jual beli tersebut, muncullah kasus-kasus seperti itu. Dan ketika ayah saya itu gagal untuk membela diri, maka dia dijadikan tersangka. Gitu. Dan itu terjadi juga pada saya. Atas dasar apa? Ayah. Menolak ayah? Ayah tuduhannya itu pemalsuan. Pemalsuan surat. Gitu. Surat kepemilikan tanah. Surat waktu itu surat kuasa yang dituduh palsu katanya. Jadi ada cap jempol di surat kuasa, itu yang dituduh palsu. Saya tanya ke penyidiknya, kenapa ini disebut palsu? Katanya penyidik, surat kuasa yang dicap jempol itu tidak identik dengan cap jempol yang di KTP. Karena orang sudah meninggal. Jadi sebenarnya aslinya sudah nggak ada. Dan saya bilang, Pak penyidik, ini KTP sudah sangat rusak. Cap jempolnya sudah belepotan, udah nggak ada cap jempolnya lagi. Dia bilang ya itu nanti urusan di pengadilan, gitu. Ketika saya berasa kayaknya ini tidak ada keadilan, semuanya sudah nggak masuk akal. Memang waktu itu saya udah setuju, saya minta ayah saya udah ambil aja, jual aja gitulah, ambil aja penawarannya. Waktu itu kita ditawarkan 5 miliar dan udah jual aja nggak ada masalah. Dengan tanah 8,7 hektar. 8,7 hektar. Dan waktu itu dia udah sepakat, akhirnya muncullah surat perdamaian. Namun di surat perdamaian itu ada klausal-klausal yang intinya menyatakan bahwa ayah saya bersalah. Dan kami bukan bukan pemilik yang sebenarnya. Itu yang membuat kami tidak mau lanjut dengan konsep perdamaian seperti itu. Kami hanya mau jual beli kok. Sertifikat itu masih atas nama ayah saya, belum ada putusan pengadilan. Hingga sampai saat ini belum ada satupun putusan pengadilan yang membatalkannya. Jadi karena hal tersebut, jadi ayah saya udah terpojok, udah Bapak ke Australia aja, saya yang urus di sini. Ke Singapura, Singapura saya ngurus di sini. Terus ayah saya meninggal dan saya nggak pernah menghubungi pihak Agung Sedayu untuk jual beli, nggak pernah. Saya diemin aja. Dari dulu kita juga nggak pernah
memohon atau Menawarkan. Iya. Nah, tapi 2021 kembali lagi oleh saudara saya yang bilang Agung Sudaya mau beli Aguan, katanya Aguan mau beli tanah kamu karena saudara saya ini teman baiknya. Bagus, ya udah kita ini aja, kita jalankan aja. Tapi kemudian saya dituduh, saya datang ke kantor PIK 2 dan di situ muncullah masalah putusan pidana itu dan saya bilang begini, saya itu nih putusan perdata udah ada, masalah itu udah selesai. Gitu. Yang Bapak sebutkan mengenai putusan pidana 596 ini sudah diuji di pengadilan, ini loh putusannya. Karena dia marah, saya berdebat, dia langsung suruh penyidik melaporkan saya. Karena ada penyidik juga di situ. Oh, di forum itu ada penyidik. Di kantor PIK 2 sudah ada penyidik di situ. Saya sebenarnya waktu itu nggak tahu itu penyidik. Begitu. Nah, saya dijelaskan oleh penyidiknya kasusnya seperti ini. Saya waktu itu nggak begitu ngerti ya mengenai apa. Tapi karena nggak kondusif ya udah saya keluar. Jadi sebelum saya datang ke PIK 2 itu sudah ada penawaran jual beli. Jadi selama ini sudah ada penawaran jual beli 2 kali, Bang. Nah, atas penolakan tersebut maka saya juga dilaporkan penggelapan. Namun itu sudah SP3. Karena begini, saya dilaporkan penggelapan atas sertifikat SHM 5 yang atas nama ayah saya sendiri. Nggak ada putusan pengadilan yang membatalkannya. Satu pun nggak ada. Nah, waktu itu karena kami sudah melaporkan hal ini ke Hengki Cahyadi, kami menunjukkan mantan pengacara saya menunjukkan Pak Gora ke Pak Hengki, ini loh ada putusan perdata, masalah ini udah selesai, ini sudah ingkrah gitu loh, maka di SP3 dengan alasan tidak cukup bukti. Saya sempat dengar juga kalau Mu'annas Al-Aidid bilang bukannya SP3 tapi dicabut. Perkara dicabut sama mereka. Ya, nah ini buktinya ada di sini. Yang saya akan berikan ke Abang juga hari ini. Jelas-jelas SP3-nya tidak dengan alasan tidak cukup bukti. Bukan karena dicabut laporannya. Bukan, mungkin nanti bisa tampilkan juga. Iya. Jadi banyak sekali informasi-informasi yang salah. Makanya saya setiap kali ada informasi yang salah, saya hadir di podcast kan, untuk meluruskan informasi tersebut. Gitu. Nah, memang pernah ada penawaran jual beli dari pihak kami. Itu juga sempat disebut oleh Mu'annas Al-Aidid bahwa ininya kami memeras. Padahal yang ditampilkan jelas-jelas surat penawaran jual beli kan, surat penawar harga. Jadi begini, tanah itu sudah dikuasai mereka sejak 2015. Kami dengan beretikat baik ingin menawarkan jual beli. Wajar dong kalau kami menawarkan dengan harga pasar. Jadi wajar dong, itu bukan pemerasan. Rugi jual untung. Jual untung, boleh nego, nggak masalah, begitu loh. Nah, itu pertama kalinya saya menawarkan jual beli ke pihak mereka. Gitu. Jadi sebelum jauh Pak Charlie, ini sertifikat punya Bapak, artinya lahan juga punya Bapak. Tadi misalkan Bapak mengatakan bahwa 2015 kan ini jauh berapa tahun yang lalu mereka sudah menguasai. Apa landasan mereka kok bisa menguasai lahan yang sertifikatnya sama Bapak sendiri? Ya. Nah, sebenarnya mereka sudah menguasai sejak 2013. Itu saya tahu dari SMS yang dikirim ke saya oleh penyewa lahan kami, penyewa Empang. Namun nggak apa-apa, kita pakai aja tahun 2015. Kenapa? Karena di surat yang dikirim oleh BPN yang membatalkan surat kami, di situ jelas-jelas bahwa PT MBM sudah menguasai sejak 2015. Berdasarkan surat kuasa dari ahli waris pemilik pertama, Tepitnyo. Bayangkan, mereka sudah menjual tanah ini. Kok bisa memberikan surat kuasa untuk menguasai tanah itu di 2015? Iya, padahal jauh di tahun 80-an kan dijual kan Tuan? 82. 82. Iya, padahal kami masih sebagai pemilik. Kenapa? Pembatalan oleh BPN ini baru muncul di tanggal 3 Maret 2003. Jadi sejak 2015 mereka mengaku sudah menguasai lahan ini. Dari 2015 sampai 2023, Maret 2023. Itu sebenarnya masih sah milik kami. Kok bisa dikuasai lebih dahulu? Siapa yang maling teriak maling? Gitu Bang, kira-kira seperti itu.
Iya, saya masih belum menangkap apa alasan mereka dan apa yang menjadi landasan pihak yang akhirnya menguasai itu. Apa tidak pernah membaca putusan yang tadi soal yang menang tadi, atau bahkan nggak tahu, tidak punya pengetahuan soal bahwa ini tuh sebenarnya kepemilikan daripada ayah daripada Pak Charlie. Bagaimana Pak Gora? Jadi gini, alasan mereka menduduki tanah ini, ya, sejak semula mereka selalu bilang kami punya izin lokasi, kami punya izin lokasi. Ya. Sementara kita tahu izin lokasi itu yang menerbitkan adalah bupati. Ya. Bahkan di dalam izin lokasi itu kalau kita cermati ya, di dalam izin lokasi itu ada, jika tanah itu sudah mempunyai sertifikat, hak sertifikat, maka pemegang izin lokasi tadi wajib menyelesaikan dengan pemilik sertifikat. Negosiasi, damai, terus apa segala macam. Pokoknya ditempuh cara inilah. Jadi dalil yang menyatakan bahwa kamu menguasai lokasi itu berdasarkan izin sertifikat, izin lokasi, itu menurut saya absurd. Izin lokasi kan yang menerbitkan bupati. Sertifikat ini kan menerbitkan negara, BPN atas nama negara. Satu. Kedua, sertifikat hak milik dalam undang-undang pokok agraria dikatakan sebagai hak milik yang terkuat dan terpenuh. Artinya apa? Artinya selama Republik Indonesia ini ada dan tanah itu tidak lenyap, sertifikat hak milik itu tetap melekat. Tetap melekat. Itu alasan mereka yang menyatakan, mendalilkan, kami punya hak menguasai lokasi ini karena kami pemegang izin lokasi. Itu, menurut saya nggak bisa itu. Sepengalaman Pak Gora deh, kasus yang demikian di Indonesia banyak nggak sih Pak? Sepengalaman Pak Gora gitu. Pengalaman saya. Ini kan agak tragis ya, Pak Charlie pemilik SAM. Pemilik SAM ya kan. Bahkan satu hal yang saya sempat akhirnya kita diskusi panjang Pak Gora kan, ada narasi Pak Charlie di satu podcast yang mengatakan bagi masyarakat yang yang mempunyai SAM juga nggak bisa tenang gitu loh, karena bisa kapanpun diambil alih gitu. Akhirnya saya bilang ke Pak Gora, emang SAM ini nggak kuat ya, saya bilang. Saya punya rumah SAM, apa bisa langsung tiba-tiba dicaplok, saya bilang. Kata Pak Gora, ya ini udah paling kuat ya SAM. Tapi kok bisa gitu Pak Charlie. Jadi yang terjadi pada saya itu begini, ancaman pidana itu menjadi alat yang digunakan untuk kami pemilik SAM. Apapun yang disodorkan ke kita waktu dalam penjara itu akan ditandatangani. Bahkan banyak kasus lain yang pemilik tanahnya itu PPJB di dalam penjara. Gitu. Jadi nggak aneh lagi. Tapi memang kenyataannya begitu. Ini buktinya surat dari BPN membatalkan kepemilikan kami atau pencatatannya, atau saya nggak yakin apa ini. Tapi intinya setelah ini dibatalkan ya udah. Terus hak kami bagaimana? Gitu. Nah ini mungkin saya bacakan sedikit, mungkin menjawab pertanyaan dari Bang Arif tadi. Apa dasarnya mereka menguasai tanah ini di 2015, 7 atau 8 tahun sebelum hak kami dibatalkan, ya kan? Bahwa pihak PT Mandiri Bangun Makmur membuat surat pernyataan jaminan dan tanggung jawab yang dibuat dan ditandatangani oleh Nono Sampono selaku Direktur Utama PT Mandiri Bangun Makmur tanggal 21 Februari 2023. Telah di-one marking oleh Indriani Sawitri selaku Notaris Kabupaten Tangerang yang intinya sebagai berikut. Bahwa sampai dengan saat ini, dengan atas persetujuan ahli waris Tepitnyo, kami telah melakukan penguasaan fisik atas objek tanah tersebut sejak tahun 2015. Mereka mengaku mereka sudah menguasai objek tanah ini atas berdasarkan persetujuan dari pemilik yang sudah menjual, ahli waris dari pemilik sudah menjual. Buat saya ini nggak masuk di akal. Ya logika yang paling mudah lah. Tapi kok BPN akhirnya membatalkan itu? Ya, jadi ini terkait dengan pembatalan itu, ya, saya bisa jelaskan sedikit. Ini mumpung
Kepala ATR BPN yang baru Pak Nusron Wahid. Selamat datang di ATR BPN. Nah, terkait dengan pembatalan ini menurut saya ya, ini absurd. Absurd apa sih? Iya. Absurd dan ugal-ugalan. Kenapa, Pak? Karena gini, ini dari data yang ada di BPN ini juga ya, kita melihat nih, sejak tahun 2019 tepatnya bulan Mei, Meti Rahmawati itu ya, selaku manajer legal litigasi perusahaan Mandiri Bangun Makmur, Iya. telah mengajukan permohonan perbatalan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang. Iya. 2019 tuh. 2019. 15 Mei 2015. 15 Mei. Iya. Intinya mempertimbangkan adanya putusan pidana pengadilan 596 yang tadi kita sebut tadi itu. Iya. Tanggal ini ada cacat hukum akta jual beli nomor 202 dan 38 ini. Sehingga dengan demikian akta jual beli tersebut batal demi hukum. Iya. Ini kata siapa? Ya, satu. Iya. Kedua, kita ini pihak yang paling berkepentingan dengan pembatalan pencatatan tadi. Iya. Ya, kenapa? Iya. Karena kita memiliki secara sah, kita jual beli kok. Iya. Mau alasan jual belinya itu pembayaran utang lah, mau ditukar kursi lah, dibayar dengan bangku lah, itu cerita lain. Iya. Yang penting ada akta jual belinya, dan itu sah dibuat di depan pejabat yang berwenang. Iya. Oke? Nah, kita sebagai pihak yang sangat berkepentingan dalam kasus pembatalan ini, itu tidak pernah dilibatkan, diinformasikan, bahkan diberitahukan. Ini ada pembatalan, kamu datang dong, jelaskan dong. Harusnya kan seperti tidak pernah. Padahal 35 tahun beliau menguasai. Iya. Tidak pernah dipanggil, tidak pernah diinformasikan, tidak pernah juga diundang. Iya. Udah. Nah, pada waktu Dirjen 7-nya itu masih dijabat oleh Bapak R. Agus Widianto ya, Pak Agus Widianto. Pembatalan itu tertunda. Belum dilanjutkan lagi. Tidak dilanjutkan. Dan bahkan cenderung tidak dikabulkan. Karena begini, alasannya begini. Pada tanggal 5 Agustus tahun 2020, dilaksanakan gelar kasus pertanahan bertempat di ruang rapat Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, yang pada intinya sebagai berikut. 2020 ini. Ya, 2020 5 Agustus. 5 Agustus. Masih terdapat perbedaan antara Kanwil Badan Pertanahan Provinsi Banten dengan Kementerian ATR BPN. Ya. B. Kementerian ATR BPN berpendapat belum cukup alasan untuk membatalkan peralihan sertifikat hak milik 5 Lemo karena terdapat putusan perdata. Yang tadi 38 dan yang Pengadilan Tinggi Bandung tadi, betul. 576. Putusan perdata yang mengesampingkan putusan pidana dan menyatakan sah jual beli peralihan sertifikat hak milik Limo atas nama Tepitnyo ke atas nama Khairul Wijaya berdasarkan putusan pidana yang mendasarkan pada putusan pidana. Itu dia. Ini 2020 sebenarnya dari kantor pertanahan yang ada di Banten sana belum menyetujui dengan pusat. Ini pusat nih. Oh, pusat. Ini ATR pusat. Dengan dua alasan tadi. Ya. Iya. Nah, akan tetapi pada setelah Dirjen 7 sengketa Pak R. Agus Widianto tadi diangkat dimutasi menjadi Inspektorat Jenderal ATR BPN dan Direktur 7 sengketa diangkat Pak Tejo Ilyas sebagai PLT, disitulah pada tanggal 11 Februari 2023 barulah permohonan pembatalan ini disetujui. Iya. Keluarlah surat pembatalan ini. Iya. Sampai di titik itu pun Pak Charlie sendiri sebagai keluarga juga belum pernah diinformasikan apapun ya soal pembatalan ini ya. Tiba-tiba keluar aja. Tiba-tiba keluar. Oh. Nah,
Setelah pembatalan, terimanya pun kalau nggak salah cuma dilempar ya ke rumah ya. Oh, ya? Jadi tidak, ya mohon maaf ya, dengan segala hormat, kalau memang surat pembatalan ini dibuat dengan niat itikat baik, Iya. serahkan dong. Pak, ini ada surat pembatalan. Ini enggak. Saya ingat 11 Maret 2023 ini dilempar ke halaman rumah Charlie. Oh iya, benar itu Pak Charlie. Benar. Maksudku ini kan surat resmi dari. Iya. Iya. Kalau kita ngeliat kopnya sih resmi ya. Maksudku. Iya. Iya, betul. Dilempar ke rumah. Nah, setelah pembatalan ini keluar, kita sebagai warga negara yang taat hukum, kita ngajukan keberatan ke Kanwil, ditolak. Setelah ditolak, kita ngajukan namanya banding administratif ke pejabat atasannya, yaitu Kementerian ATR BPN. Iya. Setelah kita ngajukan keberatan, kita diterima audiensi dengan Pak Hadi. Oh, langsung ketemu dengan Langsung menterinya? ketemu. Oh. Langsung ketemu dengan Pak Hadi Cahyanto, pada saat itu beliau adalah Menteri ATR BPN. Menteri ATR BPN, Ya, diterima langsung. Iya. Diterima pada saat itu. setelah kita jelaskan ceritanya, beliau tuh cuma, Pak, kami minta satu hal saja, tolong diluruskan ini Pak, tolong diluruskan ini hal seperti ini, karena ini merusak nama baik dan kepercayaan BPN, Iya. kepercayaan kepada BPN. Apa jawaban Pak Hadi waktu itu? Oke, nanti biar Pak Tejo Ilyas ini yang menghandle ini. Ada waktu itu Pak Tejo Ilyas. Iya. Sebagai PLT waktu itu di sana. Saya nggak tahu waktu itu dia udah PLT itu belum ya. Kalau nggak salah udah. Jadi sudah jadi Dirjen Sengketa kalau nggak salah. Oh. Sudah resmi, sudah definitif. Iya. Nanti Pak Tejo Ilyas yang akan menyelesaikan ini. Udah. Nah, setelah itu pada kesempatan berikutnya kami datang lagi mencoba memfollow up, kami punya surat keberatan administratif. Kita sempat menjumpai staf-staf ahlinya dari Pak Wamen Raja Juli. Oh, wamennya Pak Hadi Raja Juli Antoni. Waktu itu Pak Raja Juli. Iya. Pak Raja Juli kita datang, kita tunjukkan ini ke staf-staf ahlinya di bidang hukum. Beliau nanya, Pak, ada putusan pengadilan nih nggak? Ditanya gitu. Pihak ATR tanya ke Bapak. Kita. Iya. Ada putusan pengadilan nggak yang membatalkan? Nggak ada. Ini nggak bisa Pak. Kami belum pernah menerbitkan SK seperti ini. Tragis nggak itu? Ini yang bilang orang BPN sendiri loh. Iya. Bukan kita yang ngomong loh. Iya. Tempuh aja Pak upaya hukum. Ngajukan, iya kami sedang menempuh upaya administratif. Sedang ada di tangani Pak Dirjen 7 Tejo Ilyas waktu itu. Iya. Udah. Sudah, karena itu sudah ada di tangan dia, kita mau apa lagi? Ya, kita pasrahkan seluruhnya. Nah, tiap kali kita komunikasi dengan Pak Tejo Ilyas, ya, hasilnya ini sedang diperiksa, sedang didalami. Apa yang di dalam itu ternyata Bang? Nanti hasil akhirnya itu diputuskan, seingat saya ya, nanti yang memutuskan hasil akhirnya ini adalah seluruh pejabat eselon 1 di ATR BPN. Sebelum keluar hasil banding administratif kita diputuskan nanti oleh pejabat eselon 1 BPR. Ya, kita senang dalam arti, wah ini pejabat eselon 1 semua ya, mungkin kredibilitasnya bisa dijamin lah ya. Tapi kemudian ternyata yang keluar itu menolak keberatan administratif kita. Sudah sesuai prosedur yang berlaku kalau nggak salah ya. Iya. Amari 2 tuh sudah sesuai dengan bahwa penerbitan pembatalan ini telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Oh, si surat ini. Ada jawaban atas banding administrasi. Iya, artinya terhadap ini kan. Surat ini yang amburadul tadi saya bilang ini. Iya. Dianggap telah sesuai. Udah. Kalau tidak puas juga silakan menempuh upaya hukum. Mereka kan enak aja ngomong upaya hukum. Betul nggak? Jadi benar ya, SHM yang sudah biarpun 35 tahun bisa dibatalkan oleh BPN.
Iya. Bukannya tapi kan ada catatan kalau nggak salah ya. Koreksi saya kalau saya salah. Itu kan kalau misalkan lebih dari 5 tahun kan harus melalui pengadilan terlebih dahulu. Nggak usah. Ini nyatanya ini. Suratnya ini, itu nggak perlu ada seperti itu. Ini fakta. Iya. Enggak, artinya ya secara hukum seharusnya seperti apa? Kan itu yang kita harus luruskan. Itu yang saya bilang tadi Amburadul. Di dalam sini dibilang juga bahwa pembatalannya sudah sesuai dengan ketentuan pasal 64. Iya. Jelas dibilang itu. Ya, di putusan ini saya baca juga. Ada pasal 64. Iya. Padahal pasal 64 itu bilang, ya kalau nggak salah ya, mohon maaf ya, 64 itu bilang di bawah 5 tahun kesalahan administratif ini memang kewenangan BPN. Iya. Tetapi setelah 5 tahun, lebih dari 5 tahun, harus berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ini mana putusan pengadilan yang batal ini? Nggak ada. Iya, sampai detik ini kan tadi Pak Charlie mengatakan tidak ada putusan pengadilan membatalkan sertifikat yang sudah Tidak ada. Karena kita sudah ada putusan pengadilan yang kita menang. Makanya nggak ada putusan yang mengalahkan kita karena kita sudah ada putusan yang menang. Iya, sampai banding kasasi sebagainya itu ya, ingkrah itu. Dan perlu saya tegaskan bahwa surat pembatalan ini baru keluar di tanggal 3 Maret 2023. Dan saya mengajukan balik nama ke seluruh ahli waris. Kami ada 4 ahli waris. Itu Februari 2023. Jadi 1 bulan sebelumnya surat pembatalan ini keluar, saya sudah mengajukan balik nama. Tapi anehnya, kok surat yang diberikan oleh PPAT itu bisa dari BPN pindah ke pelapor. Dan saya dilapor, saya dituduh pemalsuan surat. Logikanya begini ya. Seharusnya BPN yang tahu saja. Iya dong, dokumennya BPN. PPAT kan sudah kasih ke BPN. Seharusnya itu di BPN dong. Iya. Ya kan? Dan logikanya begini. Pada saat itu belum ada pembatalan dari BPN ini. Buat apa kami membuat surat palsu untuk balik ke ahli waris? Karena itu masih milik kami. Nggak ada logikanya untuk membuat surat palsu. Gitu. Jadi pelapornya itu tidak ada legal standing, ya kan? Pembatalan ini juga diragukan apakah sah atau tidak. Namun semua itu selesai karena pengacara saya sudah tanda tangan perdamaian. Kami tidak akan saya tidak akan melakukan upaya hukum, pidana dan perdata. Kenapa saya bilang saya? Karena kami ada 4 ahli waris dan surat kuasa itu dari saya ke pengacara dan kemudian pengacara yang mentandatangan surat perdamaian tersebut. Saat ini keluarga yang lain sama sekali tidak mau berurusan dengan tanah ini. Jadi mereka ambil aja lah. Dan saya juga bersikap seperti itu karena mereka sudah ada sertifikat, sudah ada surat perdamaian, ya sudah ambil aja. Kalau mereka puas dengan cara seperti itu, ya sudah, kita nggak permasalahkan. Seperti dari tahun ayah saya meninggal dari 2016, bahkan mereka sudah serobot tanah itu dari 2015 sampai 2021, kita nggak pernah menghubungi mereka, minta ganti rugi, minta jual beli, nggak pernah. Iya. Padahal sudah diserobot dari tahun 2015. Iya. Masih agak aneh aja sih. Maksudku agak aneh itu. Akhirnya saya menyimpulkan hal ini bisa menimpa siapapun, ya, dimanapun. Betul. Dan prosesnya itu sebenarnya ada upaya jual beli dulu. Jadi dalam kasus saya ini sudah ada upaya jual beli 2 kali. Pertama ke ayah saya, yang kemudian dijadikan tersangka, dan kedua ke saya. Dan karena saya menolak, maka mereka menjadikan saya sebagai tersangka. Dan itu semua ancaman itu ada di WA ini yang akan saya serahkan hari ini. Sudah ada undangan ke kantor PIK 2. Sudah ada pernyataan dari pihak mereka bisa AJB. Yang penting sudah ada kesepakatan. Dan karena saya tidak menerima kesepakatan tersebut, mereka akan tempuh jalur hukum, pidana dan perdata. Sudah ada di WA itu, ancaman itu sudah ada. Nah, kenapa saya bisa jadi tersangka, bisa jadi DPO? Ya karena saya menolak jual beli itu. Dan saya berasa sangat aneh, kenapa? Maksud saya begini ya. Kami lagi menunggu hasil gelar perkara. Kok saya bisa ditangkap? Ini menurut saya aneh. Buat apa gelar perkara kalau polisi bisa melanjutkan kasusnya, prosesnya, penyidikan tanpa ada arahan dari
dari hasil gelar perkara Rekomendasi. tersebut. Rekomendasi Iya, gelar perkara. dari rekomendasi itu. Dan yang aneh-aneh lagi baru saya lihat tanggal 30 November itu panggilan kedua sebagai tersangka. Panggilan kedua tanggal 30 November. Tanggal 1 Desember besokannya sudah keluar surat DPO. Bukan DPO, pencabutan paspor. Cepat sekali ya. Ya. 30 November panggilan kedua. 1 Desember surat dari imigrasi pencabutan paspor. 8 Desember surat DPO. Dan kami sama sekali nggak terima surat DPO. Oh. DPO itu hanya disebarluaskan lewat sosial media influencer. Maka saya kok aneh ya, polisi kok nggak pernah mengirim surat, kok malah sosial media yang bergerak. Itu menurut saya agak aneh. Jadi sangat meragukan. Bahkan saya juga searching di internet ada daftar DPO, itu nggak ada nama saya. Oh, kalau nggak salah kayak nanti bisa dikoreksi. Kalau nggak salah ada narasi dari Pak Muanas Alaiditi yang mengatakan bahwa tolong dong logikanya diberesin, Pak Charlie. Ketika Bapak sudah jadi tersangka, jangan kabur-kaburan. Akhirnya dimunculkanlah itu DPO. Kenapa polisi akhirnya mengeluarkan DPO? Karena Bapak katanya kabur-kaburan, terus ngumpet sana sini sebagainya. Bagaimana Bapak menjelaskan hal itu? Ya, kalau mereka berasa mereka bisa menangkap sebelum adanya hasil gelar perkara, silakan aja. Itu yang terjadi. Dan kalau mereka berasa saya sulit ditangkap, memang menurut saya kok ini DPO saya nggak pernah terima surat apapun di rumah. Nggak pernah ada pemberitahuan yang ada disebarluaskan lewat sosial media. Apakah benar ini DPO atau enggak? Dan sekali lagi kami masih menunggu hasil gelar perkara di Wasidik Mabes. Sehingga dalam pikiran saya, ya wajar dong kenapa saya ini berasa nggak dalam DPO karena masih nunggu hasil gelar perkara. Di satu sisi Bapak belum menerima suratnya juga. Betul. Ya. Dan permasalahan begini, kenapa harus tempel foto-foto saya di depan sekolah anak saya? Kenapa? Kenapa anak saya itu dilibatkan supaya mereka dibully di sekolah? Mungkin ya salah satu itu supaya mereka dibully, supaya mereka tertekan, supaya keluarga kita tertekan. Menurut saya ini bukan cara-cara polisi nih. Polisi nggak seperti itu. Saya nggak pernah lihat template yang didesain secara pakai grafik yang aneh-aneh, ada target gitu, ditempel sepanjang jalan PRJ, ditempel depan sekolah anak saya. Itu bukan cara polisi menurut saya. Itu intimidasi. Kenapa anak saya ditargetkan gitu loh. Dan kalau kita boleh berbangga hati, seharusnya polisi tidak susah untuk mencari Bapak. Begini aja, keluarkan surat dari gelar perkara tersebut, lanjut perkara, ya kan? Ya kita lanjut. Tapi sampai hari ini itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada hasil dari gelar perkara tersebut. Wajar untuk saya menunggu hasil dari gelar perkara tersebut. Ya kan? Iya. Jadi menurut saya penangkapan itu agak aneh. Gitu. Iya. Dan satu lagi Bang. Tuduhannya itu adalah surat palsu. Ya kan? Saya membuat surat palsu. Padahal di surat perdamaian tidak ada sebut sama sekali mengenai surat palsu. Perdamaian tersebut hanya supaya saya tidak mengambil upaya hukum. Tidak akan menuntut mereka. Jadi di surat perdamaian nggak ada keterangan bahwa Bapak melakukan pemalsuan surat sebagainya. Tidak ada. Ya kan bisa misalkan contoh dinarasikan mengakui bahwa saya Charlie Chandra melakukan pemalsuan surat dan sebagainya. Tidak ada sebut sama sekali mengenai pemalsuan surat. Yang ada hanya untuk saya setuju agar tidak melakukan upaya hukum di kemudian hari. Termasuk mencabut gugatan saya di Pengadilan Negeri dan Jakarta Petun. Utara. Jadi tujuan perdamaian itu supaya saya tidak menggugat mereka, saya tidak melapor mereka. Dan kalau saya kemudian hari menggugat atau melapor, maka mereka bisa ancam saya dengan pidana lagi. Gitu aja, menekan gitu. Dan itu ada keterangan di akhir video itu kalau salah. Bagi siapapun yang mempublikasi berita hoax, mengundang Pak Charlie dalam kaitan dengan media siapapun, media sosial apapun, kita siap untuk Pak siapa? Alaidin itu? Muanas. Pak Muanas. Oh. Kita siap untuk akhirnya melaporkan. Dan saya juga siap untuk melaporkan Pak Charlie lagi dibilang gitu. Masa sih Agung Sedayu,
perusahaan yang sekelas Agung Sedayu dan seorang Aguan, kenapa pengacaranya bertindak seperti ini? Itu saya mempertanyakan ya. Kenapa saya dikejar-kejar seperti itu? Kenapa anak saya dikejar? Anak saya ditarget. Nah, tapi sebenarnya kan ini bukan Agung Sedayu doang kan? Ini bukan Aguan doang kan? Ada Salim Group juga, ada Antoni Salim juga. Dia setahu saya pemilik saham yang terbesar. Kenapa dia membiarkan ini? Menurut saya perusahaan yang sebesar itu seharusnya tidak bertindak seperti ini. Saya juga belanja di Indomaret ya. Yeah. Saya juga belanja di Indomaret. Saya juga pernah beli perumahan Agung Sedayu. Menurut saya nggak pantas kami sebagai customer, sebagai sesama saudara diperlakukan seperti ini. Dan ternyata di lapangan tuh banyak seperti itu. Ada yang dipaksa PPJB di dalam penjara. Bayangkan. Jadi selama Bapak di penjara menyaksikan hal itu? Enggak, di luar. Karena banyak juga yang menghubungi saya dan menceritakan. Ya saya bisa apa? Saya hanya menceritakan hal saya kan. Ternyata banyak orang lain, ternyata kita juga bernasib sama. Iya. Saya bilang ya kamu ke hotline-nya aja. Aduh, ke hotline kan ada hotline-nya. Iya. Pak Gora tadi sudah sedikit menjelaskan soal pertemuan Bapak dengan menteri. Apa hasilnya, Pak? Maksudku apa sia-sia saja akhirnya ketemu menteri, apalagi misalkan staf dengan dengan stafnya Wamen. Apa hasilnya? Hasilnya kalau saya boleh ngomong, ya pembatalan kita ditolak. Permohonan kita untuk meninjau. Kan tadi narasinya adalah nanti akan dibereskan gitu. Maksudnya bereskan tuh beresin. Ya beres bener. Beres bener. Malah kalau nggak salah 2 bulan kemudian mereka mengeluarkan SHGB baru ke PT MBM. Jadi bukannya malah beres, malah disengketakan, itulah istilahnya. Iya. Malah jadi makin ribet. Di pembatalan sendiri ya, menurut saya ini udah overbodeknya, udah kelewatan. Makanya tadi saya berani bilang ini amburadul. Ya. Amburadul kok ini nggak ada sanksi pidananya buat penerbit. Di sini yang menandatangani kan, mohon izin Pak, yang menandatangani adalah Rudi Rubijaya SP MSC. Kepala Kantor Wilayah Kepala Badan Kantor Ketahanan Nasional Provinsi Banten. Alhamdulillah. Setahu saya setelah nggak lama setelah dinerbitkan ini, saya nggak tahu ya apa itu promosi atau demosi. Dari situ pindah ke Jawa Barat. Jadi Kakanwil Jawa Barat. Nah, artikan sendiri loh. Iya, tapi kalau abang tadi mengatakan bahwa ini amburadul, seharusnya ya dipindah kemana gitu bang? Madura. Ya nggak ada. Bukan, Itu kan bukan akhirnya dipromosikan maksudku. Iya. Kalau abang menilai ini amburadul ya, meskipun Amburadul. ini subjektif abang ya. Betul, subjektif saya sebagai kuasa hukum cari dulu. Iya. Kenapa? Karena sedikit banyak saya tahu lah ya. Ilmu kita sama Pak. Ya. Tidak bisa dipidana. Upayanya cuma satu. TUN. Tata Usaha Negara melalui peradilan TUN. Satu. Kedua, menurut saya lagi ini sudah dengan terbitnya ini berarti kan SHM 38 yang masih hidup dan belum pernah dibatalkan sampai dengan hari ini. Itu kan jadi mati. Iya. Itu di mana sertifikatnya Pak? Sudah saya kasih ke penyidik. Salah satu syarat dari pendamaian tersebut adalah memberikan sertifikat itu ke penyidik. Oh. Padahal beberapa bulan tahun 2023 itu sertifikat sempat disita oleh Polda Metro disita. Tapi karena SP3 Dihentikan, karena tidak cukup bukti dikembalikan ke saya. Itu yang ketemu sama Pak Hengki itu. Iya. Ya. Udah dikembalikan gitu. Sekarang disuruh balikin lagi. Bingung saya. Nah, dengan terbitnya SK Kanwil ini, Kanwil Provinsi Banten ini, menurut saya ini sudah mengambil alih peran dari lembaga peradilan. Iya. Bagaimana? Kalau mengacu kepada pasal yang 64 tadi ya. Iya. Yang harus 5 tahun. 5 tahun. Dipengadilkan.
di pengadilan dulu. Ini harusnya gini, mohon koreksi kalau saya salah ya. Yang saya tangkap tadi dari penjelasan staf ahli Wamen itu, kenapa dia tanya ada putusan pengadilan nggak Pak? Iya. Gitu kan? Seharusnya ada putusan pengadilan dulu karena ini sudah lewat 5 tahun. Iya. Ada putusan pengadilan dulu yang membatalkan apakah itu AJB-nya atau itu SHM-nya. Setelah ada putusan pengadilan yang membatalkan itu, barulah ini dibawa ke BPN. Baru BPN bisa menerbitkan surat pembatalan, surat keputusan pembatalan. Tadi kan hanya putusan pengadilan tuh. Ya. Ditindaklanjuti dengan ini. Sekarang cerita ini dibolak-balik. Diterbitkan pembatalan dulu, AJB-nya masih hidup. Ya gimana lah itu? Dibolak-balik begitu. Iya, sampai akhirnya kita dituntut untuk melupakan apa yang pernah. Kan sudah ada surat perdamaian, itulah solusinya. Surat perdamaian itu supaya kita tidak mengambil upaya-upaya apalagi dengan ancaman penjara dan lain-lain gitu. Jadi saya harap, ini harapan saya dari saya itu adalah supaya penegak hukum tidak lagi melakukan hal-hal seperti ini. Yang sudah terjadi pada saya udah selesai. Tapi janganlah seperti ini lagi kepada rakyat yang lain. Kasihan mereka semua. Itu banyak sekali ceritanya dan sekarang muncul kembali. Jadi apa yang sudah mereka lakukan itu akan kembali lagi di masa depan. Gitu. Jadi itu aja sih yang saya harapkan. Iya. Kita harus ulangi disclaimer. Jadi kita harus mengulangi pertanyaan. Berarti Pak Charlie sendiri sudah tidak berharap lagi tanah ini Tidak berharap lagi. kembali. Yang saya harapkan hanya mereka stop semua kezoliman ini kepada rakyat lain. Itu aja. Dan karena saya membuka semuanya, saya harap oknum-oknum pejabat penegak hukum bisa menyadarkan diri. Oh, saya harus stop melakukan hal ini. Karena benar-benar ini terjadi. Dan benar-benar mereka mengambil peran untuk merampas hak orang. Oknum pejabat. Oknum pejabat. Mereka berperan sangat besar untuk merampas hak orang. Pejabat mana, Pak? Oknum pejabat dari BPN, oknum pejabat dari kepolisian. Itu. Saya harap itu semua sudah selesai. Saya sudah memaafkan semuanya apa yang terjadi. Saya tidak ada masalah dengan siapapun, dengan oknum BPN, oknum polisi, bahkan dengan Mu'annas Al-Aidid, saya nggak ada masalah. Mereka hanya mengikuti perintah bos. Tapi saya harap supaya ini semua bisa segera dihentikan dan itu hanya bisa datang dari Prabowo, Agwan, atau Antoni Salim. Menurut saya itu. Apabila itu tidak terjadi, rakyat mungkin akan sangat marah. Menurut saya. Karena sudah banyak sekali yang ditindas. Jadi tadi balik ke pertanyaanmu, pertanyaan Pak Arief tadi, Bang kalau gitu kalau kita punya SHM nggak aman dong. Belum tentu aman. Belum tentu aman. Ya. Kuncinya sebenarnya cuma satu, ikuti hukumnya. Kalau hukumnya ini kita patuhi dan kita tegakkan, hukum berdasarkan keadilan ya, dengan dasar keadilan kita ikutin, tidak akan terjadi hal seperti ini. Hukumnya sudah bagus. Hukum di kita udah bagus. Hukum sudah bagus. Contohnya kayak tadi tuh 64 tuh, kalau di bawah 5 tahun nggak boleh, harus melalui putusan pengadilan. Itu kalau ditaati kan nggak terjadi nih. Masalahnya ASN dan APH yang menegakkan, seharusnya menegakkan hukum, malah mempermainkan hukum. Oknum. Mereka seharusnya menjadi hamba hukum, tetapi ini enggak. Hamba siapa? Hamba yang punya kepentingan loh di situ, kan? Tapi begini, pertanyaan nih, oknum atau bukan, yang mengeluarkan surat SK pembatalan BPN itu kan surat resmi dari BPN. Iya. Apakah itu menjadi oknum atau memang BPN yang mengeluarkan? Secara Pertanyaan menarik ya. Iya. Secara institusional kita harus akuin di sini kopnya ini Kementerian ATR BPN, Badan Pertanahan Nasional Kanwil Provinsi Banten. Secara institusional ini produk ATR BPN, produk negara melalui ATR BPN yang ditandatangani oleh Bapak Rudi Rubijaya tadi. Kan? Secara
institusional, dia mewakili BPN. Artinya bukan oknum, Pak. Ya kita nggak tahu oknum, ya hasilnya seperti ini, tinggal nilai sendiri lah. Berarti ini kelakuan BPN. Iya, karena ini kopinya ke BPN. Kalau Kok BPN. surat BPN? Tetapi masalahnya adalah seharusnya kan dia yang bertanggung jawab nih, Ya, kan terhadap isinya. Ya, dulu saya pernah jadi pegawai negeri juga ya, jadi staf. Jadi sebelum naik ke atas itu koreksi di bawah tuh banyak sekali. Paraf-paraf di bawah sini itu udah banyak sekali tuh. Ada paraf ini, paraf ini, paraf ini, paraf ini. Artinya sebelum naik ke atas itu udah benar-benar disortir di bawah. Iya, ada filter. Ada filter. Iya. Tujuannya apa? Mencegah kesalahan yang sekecil mungkin. Iya. Kalau terjadi hal seperti gini, ya bagaimana? Iya. Tinggal nilai lah. Mungkin itu pertanyaan yang bisa dijawab oleh BPN langsung. Iya. Iya. Sebenarnya akan panjang sih kalau kita ngomong BPN ya. Maksudku gini. Data tanah se-Indonesia ini kan yang tahu BPN. Betul. Pak Charlie ya kan. Yang tahu dia, Iya kan, yang punya sertifikat mana, yang enggak yang mana kan BPN gitu. yang sengketa mana, yang nggak sengketa mana. Makanya dalam konteks hal ini ya, ini tugas besar untuk Panusron. Manusron. Sebenarnya. Bahwa berat sebenarnya tugas BPN kan. Jangan sampai akhirnya ada mafia tanah di BPN gitu. Itu yang kita harapkan. Iya. Ya. Jangan sampai itu terjadi. Terakhir, ada yang mau disampaikan sebelum tutup? Dari saya mungkin sudah cukup. Itu saja harapan saya agar mereka yang berkuasa bisa dapat menghentikan semua kezaliman ini supaya tidak terjadi lagi pada rakyat lain. Pak Gora? Dari saya, harapan kita kepada pemerintahan yang baru nih, kepada Bapak yang terhormat Bapak Prabowo Subianto untuk membenahi carut marut yang terjadi di Republik ini, termasuk di BPN. Ya. BPN lah, banyak Pak urusan-urusan Bapak yang harus Bapak selesaikan, yang harus Bapak benahi. Dan ini tidak mudah. Tetapi dengan kegigihan dan keseriusan saya yakin Bapak bisa mampu menyelesaikan masalah ini. Itu saja harapan kami dari salah satu warga negara Indonesia yang menaruh harapan besar kepada kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto ini. Itu saja dari saya. Oke, terima kasih Pak Charlie, terima kasih Pak Gora atas waktu dan kesempatannya sudah mau berbagi. Ini sebenarnya tugas berat untuk Pak Prabowo karena beliau kan selalu menarasikan yang paling terpenting adalah bagaimana nasib rakyat, ya kan, tanpa pandang bulu artinya. Ini tugas berat dan real terjadi. Maksudku jangan sampai isu seperti ini terus bergulir, butuh penyelesaian. Dan saya kira Pak Charlie juga bisa bertanggung jawab atas apa yang disampaikan, dalam arti tadi Pak Charlie misalkan mengatakan bukan hanya saya yang sebenarnya menjadi korban gitu. Masih banyak rakyat-rakyat yang juga menjadi korban seperti Pak Charlie. Dengan 2 minggu terakhir demo udah banyak sekali yang akhirnya menuntut hal itu. Ya. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Jangan lupa like, komen, dan share, dan nantikan video selanjutnya. Salam Persatuan Indonesia. Merdeka.